Swastiastu. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ida Bagus Ari Purnawan dari kelas B1 Denpasar, nomor absen 28 dengan NIM 221-103-1277. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak dan membimbing siswa sekolah dasar atas nama Nikita Agustini dari SD Negeri 2 Lembang. Baik, pada video kali ini saya mengambil metode pembelajaran karya wisata dengan tema persawahan sebagai sektor perekonomian. Nah, jadi adik-adik, persawahan ini merupakan persawahan yang ada di Desa Yembangkangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Nah, apakah adik tahu apa itu persawahan? Jadi persawahan atau dalam bahasa Bali disebut dengan cari adalah tanah yang digarap dan diairi oleh air untuk menanam padi. Persawahan juga memainkan peran vital dalam penyediaan pokok bagi masyarakat. Selain itu, persawahan juga memiliki nilai budaya dan ekologis yang sangat tinggi. Benar adanya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada produksi padi. Pertanian padi membawa salah satu sektor utama dalam perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya petani yang menggantungkan hidup mereka dari hasil panen padi, produksi padi yang besar juga memungkinkan Indonesia untuk menjadi salah satu eksportir utama beras di dunia. Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen utama padi di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia juga mengekspor padi di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam, serta Indonesia mengekspor padinya ke negara Timur Tengah. Oleh sebab itu, ekspor padi dari negara Indonesia ke negara lain memberikan beberapa keuntungan, termasuk pendapatan ekspor. Melalui ekspor padi, Indonesia dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dari perdagangan internasional, meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penguatan diplomasi ekonomi. Ekspor padi dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara penerima ekspor, membangun kerjasama yang lebih erat dan meningkatkan kedaulatan pangan di wilayah tersebut. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan pertanian. Bergantung pada sektor pertanian tunggal memiliki resiko, tetapi dengan ekspor padi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada satu komoditas pertanian saja, meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi negara. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Produksi dan ekspor padi menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan industri terkait membangun mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pengembangan infrastruktur. Peningkatan aktivitas ekspor padi dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas penyimpanan, yang juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengenalan budaya. Ekspor padi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara-negara tujuan ekspor, membuka pintu bagi promosi pariwisata dan budaya. Nah, pada tanggal 29 Juni 2012, persawahan atau subak ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Apakah adik ada ingin ditanyakan? Ingin bertanya, Kak. Baik. Kenapa subak diakui oleh UNESCO? Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, persawahan ini atau subak diakui oleh UNESCO karena kita tahu sendiri bahwa persawahan yang ada di Indonesia, terkhususnya Bali, sedang diancam kepunahan. Jadi, yang diartikan kepunahan itu adalah berkurangnya lahan pertanian yang ada di Bali, terkhususnya di Canggu dan sekitarnya. Jika ditanyakan tentang impor,
Tentunya Indonesia mengimpor padi dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Beberapa alasan Indonesia mengimpor padi adalah: 1. Ketidakcukupan produksi domestik. Produksi padi dalam negeri mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan konsumsi dalam negeri karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, bencana alam, atau kendala dalam produksi. Yang kedua, permintaan yang tinggi. Permintaan akan beras atau produk padi lainnya bisa tinggi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Yang ketiga, kualitas atau jenis tertentu. Ada kemungkinan bahwa jenis atau kualitas padi yang diimpor memiliki karakteristik tertentu yang tidak dapat diproduksi secara efisien atau tidak tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam negeri. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kadang-kadang pemerintah mengimpor padi sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan masyarakat atau untuk menjaga stabilitas harga di pasar dalam negeri. Yang kelima, kesempatan bisnis. Impor padi juga bisa menjadi kesempatan bisnis bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional atau untuk memenuhi permintaan spesifik dari industri pengolahan padi. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa impor padi juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti menekan harga petani lokal atau meningkatkan ketergantungan terhadap impor pangan dari negara lain. Oleh karena itu, pengelolaan impor padi perlu memperhatikan keseimbangan antara memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendukung petani lokal. Bukan sebagai sektor perekonomian saja, persawahan juga dapat menjadi bagian menarik dari sektor pariwisata karena menawarkan pengalaman langsung dengan alam, budaya, dan kehidupan pedesaan. Beberapa cara di mana pertanian dapat berperan dalam sektor pariwisata meliputi: yang pertama, agrowisata. Pengunjung dapat mengunjungi peternakan, perkebunan, atau ladang untuk belajar tentang proses pertanian, mengamati atau berpartisipasi dalam kegiatan seperti panen, merawat tanaman atau hewan ternak, dan mencicipi produk pertanian segar. Yang kedua, edukasi lingkungan. Pertanian berkelanjutan dan praktik pertanian organik semakin diminati. Pariwisata pertanian dapat menjadi platform untuk edukasi tentang pentingnya keberlanjutan, konservasi alam, dan manfaat pertanian organik bagi lingkungan. Yang ketiga, wisata kuliner. Pertanian memberikan bahan baku bagi industri kuliner. Pariwisata pertanian dapat mencakup tur kuliner di mana pengunjung dapat mencicipi makanan lokal yang disiapkan dari bahan-bahan yang diproduksi secara lokal. Yang keempat, pengalaman kultural. Pertanian seringkali merupakan bagian dari integral dari budaya suatu daerah. Pariwisata pertanian bisa mencakup demonstrasi budaya lokal, pertunjukan tradisional, atau pembelajaran tentang warisan budaya yang terkait dengan pertanian. Yang kelima, akomodasi pariwisata. Pengembangan akomodasi yang terintegrasi dengan pertanian seperti penginapan di peternakan atau perkebunan dapat memberikan pengalaman tinggal yang unik bagi wisatawan dan juga pendukung ekonomi lokal. Melalui pengembangan pariwisata pertanian yang berkelanjutan dapat tercipta peluang ekonomi baru bagi komunitas pedesaan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertanian dalam kehidupan sehari-hari, dan mempromosikan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. Baik teman-teman, sekian video bimbingan mengajar dari saya. Semoga teman-teman dan adik yang menonton bisa merasakan manfaat dan menambah ilmu baru tentang persawahan sebagai sektor ekonomi. Sekian video dari saya tutup untuk para mesanti.
Om Santi 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 Om.